Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan materi praktikum kedua, yaitu mengenal Java. Sebelumnya kakak minta maaf karena kemarin sore kakak tidak bisa mendampingi kalian buat pelaksanaan praktikum, karena ada dosen yang melakukan penelitian di kelas kakak. Untuk teman-teman mahasiswa, nantinya apa yang kakak praktekkan di modul 2 ini bisa juga mencoba di NetBeans-nya, karena program yang kita nantinya buat akan dilampirkan di laporan praktikum kalian. Untuk teman-teman mahasiswa yang nanti kebingungan atau misal ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya langsung di grup WhatsApp mata kuliah pemrograman dasar. Oke, yang pertama kita buka dulu modulnya. Tujuan dari praktikum modul 2 di sini adalah yaitu praktikan dapat mengenal bentuk dasar kode Java Console Application dengan sederhana, mengenal operasi dan tipe dasar. Java di sini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan berdasarkan turunan dari bahasa C++. Target utama dari penggunaan bahasa Java adalah pengkodingan berarah objek yang simpel, tidak memerlukan header, menghindari pemanipulasian pointer secara manual. Bentuk dasar dari anatomi console application. Di modul pertama kemarin kita udah bahas tentang apa itu public static void main string dan system out print. Kakak rasa kalian udah paham apa itu pengertian dari fungsi-fungsi penggunaan sintak ini. Untuk mengingatnya kembali, di sini kakak bikinin program sederhana, yaitu fungsi dari public static void main string di sini merupakan gerbang awal dalam kita membuat codingan atau program. Dan sedangkan sistem out print di sini untuk menampilkan output yang kita akan buat itu. Maka di sini output dari kelas D1 akan tampil di bagian layar output. Selanjutnya komentar. Komentar dalam Java berupa sebuah blok untuk menerangkan atau memberikan informasi pada suatu kelas, field, method, dan lainnya agar orang lain dapat mengerti apa maksud dari kode tersebut. Komentar di sini tidak akan ikut dikompilasi menjadi program, sehingga programmer tidak perlu khawatir programnya akan membengkak karena terlalu banyak menuliskan penjelasan atau komentar. Jadi fungsi komentar di sini hanya sebatas untuk menandai program kita yang kita buat. Jadi contoh misal seperti ini. Di sini adalah komentar. Dan di sini kakak bikin sistem outprint penggunaan komentar. Yang muncul hanya penggunaan komentar. Karena hanya penggunaan komentar di sini yang menggunakan sistem outprint. Dan komentar di sini hanya sebatas kita menandai program yang kita buat. Cara membuat komentar dapat menggunakan garis miring 2D. Seperti ini. Kemudian kita bikin, terserah mau kita kasih nama, misal di sini saya saat kita run, maka di sini komentarnya tidak akan tampil di layar output. Jadi fungsi komentar itu hanya untuk menandai program yang kita buat, atau agar lebih gampangnya itu kalau kita misal membuat programnya banyak sampai ke bawah, terus kita kebingungan, loh ini apa gitu, kita bisa kasih komentar. Jadi agar kita tidak lupa pas kita membuat program yang banyak. Saya rasa gampang di bagian komentar di sini. Nah, kemudian ada input atau output. Dalam Java dikenal dengan proses input dan proses output.
Di sini contoh dari program yang menggunakan input output D, atau bisa disebut dengan inputan keyboard, atau bisa disebut dengan Java scanner juga. Penjelasan di sini, baris kode berikut adalah baris kode yang digunakan untuk proses input atau proses pemberian nilai pada sebuah variabel. Akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Jadi fungsi dari scanner di sini adalah sebagai inputan keyboard. Scanner masuk. Di sini merupakan sintak dari program. Nah, masuk di sini merupakan variabel yang kita buat nantinya sebagai inputan keyboard. Perlu diperhatikan bahwa ketika scanner digunakan pada kelas yang sama juga harus terdapat baris kode import Java util scanner. Jadi misal kita mau buat scanner masuk gitu, tapi kita tidak memasukkan sintak ini, maka program scanner inputan keyboard kita tidak akan terbaca oleh komputer deh. Baris tersebut berfungsi agar scanner dapat didefinisikan pada kelas tersebut. Maka ketika program dijalankan, program akan menampilkan sebagai berikut. Nah, ketika kita sudah memberikan inputan keyboard, jika kita menjalankan program tersebut, maka di layar output nantinya bakalan meminta inputan lagi, dek. Contoh, misal seperti ini. Di sini kan kita membuat program menggunakan inputan keyboard atau bisa disebut dengan scanner. Nah, penggunaan scanner itu harus diawali dengan import Java util scanner. Letak dari import Java util scanner itu harus di atas dari nama kelas yang kita buat. Di sini kakak membuat kelas coba. Nah, import Java util scanner ini harus ada di atasnya nama kelas yang kita buat. Selanjutnya itu kita harus memasukkan gerbang awal sebelum kita membuat program, yaitu public static void main string. Kemudian setelah itu kita buat scannernya. Scanner di sini. Nah, masuk di sini merupakan variabel untuk membuat inputannya. Misal kita di sini kan masuk, mau kita ganti misal ke kelas D. Itu nggak apa-apa. Karena di sini bukan sintak dari Java-nya, di sini hanya variabel. Mau kita kasih nama apa, misalnya kasih nama kita sendiri, kasih nama kakak misal, itu nggak apa-apa. Di sini new scanner merupakan inputan keyboard baru yang kita buat. Di sini merupakan sintaknya dari program. Di sini hanya sebuah variabel atau bisa dipanggil sebagai penanda buat kita membuat inputan keyboard. Nah, kemudian di sini kakak bikin sistem out print, masukkan nilai A. Jadi masukkan nilai A di sini, nanti kita di layar outputnya bakalan meminta nilai dari nilai A tersebut. Nah, kemudian kakak membuat variabel bernama A dengan bertipe data integer. Kemudian di sini kita masukkan variabel inputan yang kita buat. Di sini kakak akan buat namanya Dimas, maka di sini harus kita masukkan namanya Dimas. Titik next in. Kenapa next in, kak? Misal ada pertanyaan begitu. Next ini merupakan sintak dari program. In di sini merupakan sintak dari in, dari tipe data kita, dari tipe data integer. Misal adik di sini mau bikin dengan tipe data string, itu beda lagi deh penggunaan sintaknya. Jadi misal kita menggunakan tipe data string di sini, string, maka di sini error karena di sini disebutkan dengan in. Seharusnya kalau kita menggunakan tipe data string itu bisa menggunakan next saja atau bisa next line. Lebih gampangnya kita bikin next aja kalau misal kita menggunakan tipe data string. Kalau misal menggunakan tipe data integer, kita harus menambahkan in di belakang next di sini. Karena di sini kakak mau memasukkan nilai, berarti nilai di sini sama dengan angka. Nilai itu kan angka. Jadi kakak menggunakan tipe data integer.
Kemudian di sini kakak membuat outputnya. Jadi nanti inputan yang kakak masukkan di bagian masukkan nilai A, maka akan ditampilkan di bagian jadi nilai A titik 2 berapa gitu. Langsung kita coba. Kita jalankan programnya. Nah, di sini di layar output di sini ini meminta masukan berarti meminta inputan. Nah, di sini kita masukkan inputan yang mau kita buat. Misal kakak mau menginputkan nilai 80. Setelah itu kita enter di keyboard. Maka nanti nilai dari 80 akan ditampilkan di bagian jadi nilai A. Karena di sini kakak memanggil nilai yang kita masukkan di sini di bagian jadi nilai A dengan cara di belakang dari tanda petik 2 itu kita tambahkan plus A. Kenapa plus A, Kak? Karena di sini kakak membuat variabel nama variabel A bertipe data integer dan nilai dari data ini nantinya akan ditampilkan di bagian jadi nilai A. Seperti ini, Dek. Kakak rasa ini gampang. Karena nanti inputan keyboard itu digunakan sampai ke modul 7. Kita akan tetap gunakan yang inputan keyboard di sini. Misal ada di sini mau nambahkan lagi di bagian, misal di sini kita tambahkan nilai UTS. Kita buat lagi inputannya. Misal jangan nilai UTS deh. Nama saja. Nama. Kemudian kita bikin tipe data baru seperti di sini, Dek. Tipe data di sini ini buat inputan yang di sini. Jadi inputan yang di sini kita bikin tipe data baru atau variabel baru. Kakak bikinnya string. Kenapa bikin string, Kak? Karena di sini kakak menginputkan karakter, bukan nilai, bukan angka. Jadi di sini string nama. Kita sudah buat inputannya ada 2 di sini. Ini inputan yang pertama, ini inputan yang kedua. Kemudian kita bikin lagi untuk outputnya, biar nanti nilai yang kita masukkan di sini akan tampil di bagian output. Kemudian kita panggil variabel namanya di bagian sini. Harus ditandai dengan diawali dengan tanda plus nama. Kita jalankan programnya. Masukkan nilai A. Masukkan nama kita. Maka di sini akan tampil inputan yang kita masukkan di sini. Oke, kita lanjut. Di bagian tipe data. Nah, tipe data adalah klasifikasi antar data. Tujuannya adalah mencegah tercampurnya data lain yang memiliki bentuk yang berbeda. Tipe data tersebut dapat disimpan dalam sebuah wadah yang disebut variabel. Contoh pembuatan variabel. Seperti ini. Di sini ada variabel string. Di sini ada tipe data string dengan nama variabel H. Nah, di sini H ini kita buat yang namanya variabel. Kemudian di sini sistem out print H. Berarti nilai dari variabel string di sini dan dengan nilai hello, maka akan ditampilkan di bagian sistem out print dengan cara memanggil, kita langsung memasukkan variabelnya. Jadi sistem out print H gitu. Tanpa tanda petik 2 karena kita memanggil variabel. Beda dengan kita membuat masukan. Nah, di sini maka hasil dari
maka nilai dari variabel di sini akan dipanggil di sini. Jadi output yang kita hasilkan nantinya ada berupa hello gitu. Tipe data yang dikenal di Java itu di modul itu ada 5. Sebenarnya banyak, cuman yang lumrah dipelajari itu ada 5. Yang pertama adalah boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya menyatakan kondisi true dan false. True itu benar, false itu salah. Boolean pada dasarnya adalah representasi dari 1 dan 0. Jadi hanya menyatakan benar atau salah di dalam tipe data boolean. Kita langsung coba aja. Di sini kakak membuat variabel b dengan tipe data boolean. Jadi kita misal mau membuat variabel baru, kita harus menyebutkan dulu tipe data yang kita mau buat apa. Jadi misal di sini boolean, kita mau membuat integer. Jadi kita harus menginputkan integer dulu terlebih dahulu. Dan nilai b di sini adalah true. Nah, kemudian di sini akan dipanggil di sistem out print b. Kemudian di sini membuat lagi variabel c dengan tipe data boolean dengan nilainya false di sini. Kemudian dipanggil sistem out print c gitu. Coba kita jalankan. Maka hasilnya seperti ini deh. Jadi nilai dari variabel b dipanggil oleh sistem out print di sini dengan memasukkan nama variabelnya b, maka akan tampil di bagian sini. Kemudian yang kedua adalah integer. Integer merupakan tipe data numerik yang bulat dan dapat dilakukan proses aritmatika. Adapun tipe data yang sejenis adalah bit, long, short. Perbedaannya adalah besaran bit yang dipakai. Jadi tiap tipe data itu memiliki bit tersendiri deh. Misal di sini contoh program. Kita langsung coba aja langsung di netbin. Integer. Nah, di sini kita membuat variabel a bertipe data integer dengan nilai 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 itu kan sama dengan 7. Nah, nilai dari variabel a di sini dipanggil menggunakan sintaks sistem out print di bagian sini. Misal kita ganti, jangan di a, hasil gitu. Kita sudah membuat variabel hasil. Nah, di sini error kan, karena di sini tidak ada variabel a deh, karena variabel a sudah diganti nama menjadi hasil. Jadi caranya kita ganti juga ke hasil. Otomatis variabel hasil nantinya akan ditampilkan di layar output program. Kita langsung jalankan. Maka hasilnya 7 di bagian output program. Karena hasil itu sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Dan dipanggil di bagian sistem out print. Misal kalian mau menambahkan lagi 3 tambah 4 tambah 5 tambah 10 gitu. Dipanggil di bagian hasil. Kita jalankan. Maka hasil dari penjumlahan dari variabel di sini akan ditampilkan di sini. Di sini adalah hasilnya. Dan hasil yang didapat di sini merupakan teks yang kita masukkan di sistem out print. Nah, kalau misal kita ada teks di sini di sistem out printnya itu ada isinya, Kak. Kemudian kita mau memanggil variabelnya. Jadi setelah tanda petik 2
itu kita harus menambahkan plus hasil plus nama variabelnya. Kalau kita tidak menggunakan plus di sini, maka error, karena sudah ada isi dari sistem out printnya. Beda lagi kalau misal kita tidak ada isinya dari sistem out print itu. Kita langsung aja panggil variabel yang mau kita jalankan, seperti itu. Selanjutnya ada tipe data float. Tipe data float digunakan untuk menangani bilangan pecahan. Tipe data jenis ini adalah double untuk angka yang lebih besar dan presisi lebih tinggi. Sama juga tipe data double di sini sama juga numerik juga, cuman ada kayak koma-komanya gitu. Beda dengan integer. Kalau integer itu cuman hanya tipe angka doang gitu. Float. Sini kita membuat tipe data double dengan nama variabelnya di sini. Dengan nama variabelnya angka 1, angka 2, dan angka 3. Di setiap variabel yang sudah kita buat di sini ada nilainya masing-masing. Nilainya itu ada yang 22 dan variabel kedua itu, variabel angka 2 itu nilainya 7. Dan variabel angka 3 adalah angka 1 dan angka 2. Loh, kok beda Kak? Angka 1 atau angka 2 gitu. Angka 1 di sini merupakan variabel yang sudah kita buat. Secara tidak langsung kan angka 1 di sini nilainya 22. Jadi, kalau kita panggil di sini angka 1, jadi otomatis di sini sama dengan kita menginputkan 22. Karena di angka 1 itu nilainya adalah 22. Sama juga di bagian variabel angka 2, yaitu nilainya 7. Jadi 22 dibagi 7 di sini. Di sini adalah aritmatika pembagian tanda ini. Kemudian kita panggil dengan sistem outprint hasil sama dengan plus angka 3. Jadi hasil dari nilai dari 22 dibagi 7, maka akan ditampilkan di bagian sistem outprint di sini. Kita coba jalankan dulu program. Di sini 22 dibagi 7 dan ini hasilnya. Kenapa Kak kok 22 dibagi 7? Karena Dek, yang kita panggil itu adalah variabel angka 3. Dan di angka 3 itu nilai dari variabel angka 3 adalah angka 1 dibagi angka 2. Jadi nilainya di sini 3, berapa gitu. Baik. Itu kalau tipe data boolean itu ada komanya. Ini titik ini sama dengan koma gitu. Beda dengan integer. Kalau tipe data integer itu tidak ada bagian ini gini, koma-komanya itu nggak ada deh. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu karakter. Char adalah tipe data karakter. Char dapat dilakukan operasi matematika seperti layaknya integer. Cuman itu kalau tipe data char itu di sini biasanya itu berupa bukan angka, tapi layaknya angka gitu. Misal kita langsung praktek aja. Tipe data char karakter. Di sini kita membuat variabel B dengan tipe data karakter dengan nilai D plus 1. Kemudian kita panggil dengan sistem outprint B. Coba kita jalankan. Dan hasilnya adalah E. Kok bisa E, Kak? Karena nilai dari variabel B itu adalah D plus 1. Nah,
setelah karakter D. Itu kan di awal itu ada huruf A, B, C, D. Nah, D itu menempati angka 4. Kalau misal kita hitung-hitungan dari angka 1, 2, 3, 4. Nah, D itu ada di angka keempat. Kemudian kita tambahkan 1 plus 1. Otomatis nilai dari D itu akan ditambah 1. Nah, jadi misal gampangnya gini. D itu sama dengan 4. 4 itu kalau ditambah 1 jadi 5. Nah, otomatis D plus 1 itu akan menjadi 5. Jadi E itu menempati di posisi angka 5. Jadi hasilnya adalah E. Misal di sini kita mau ganti 7. Kita jalankan programnya. Hasilnya adalah K. Kok bisa K? Coba kalau kita tambahkan 4. D itu kan di posisi 4. 4 ditambah 7. 11. Kita coba hitung dari awal huruf A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, di angka ke-11 itu adalah K. Adalah huruf K. Jadi hasilnya itu adalah K. Kemudian kita lanjut materi berikutnya. Yang terakhir itu tipe data string. String adalah tipe data yang menyimpan sederet karakter menjadi satu seperti layaknya kalimat atau kata. Jadi tipe data string itu berupa huruf. Gampangnya itu berupa huruf. Kalau misal kita mau mengingat gitu, tipe data string itu buat huruf, integer buat angka, double buat angka, cuman ada komanya gitu. Kalau kita gampangnya untuk mengingat tipe-tipe data biar tidak bingung. Pada dasarnya string adalah sejenis array, sekumpulan dari karakter yang dimanipulasi sehingga menjadi tipe data baru. Kita langsung praktek tipe data string. Nah, di sini kakak membuat variabel H dengan tipe data string. Nilai dari variabel H itu adalah kelas 1D. Dan kemudian di sini kakak panggil dengan menggunakan sistem outprint. Coba kita jalankan. Jadi hasilnya itu adalah kelas 1D. Output yang dihasilkan adalah kelas 1D. Sama seperti dengan tipe data yang lain. Cara bikinnya itu sama, cuman nilainya itu beda-beda. Kalau tipe data integer buat angka, string itu buat buat huruf misal gitu. Ada cara lain. Kalau kayak gini kan kayaknya kita ribet gitu. Ada cara lain dalam kita membuat variabel menggunakan tipe data yang beda-beda. Misal di sini kita buat kita buat variabel nama name kelas titik koma. Jangan lupa titik koma setelah kita buat variabelnya. Di sini kakak sudah membuat 3 variabel dengan tipe data string, yaitu variabel nama, name, kelas. Kemudian kita berikan nilai dari setiap variabel yang kita buat. Di sini nama, variabel nama kita beri nilai Dimas misal. Di sini adalah nilai dari variabel nama. Kemudian kita beri nilai variabel name. Masukkan name kita. Gitu. Kemudian variabel kelas. Kita beri nilai kelas 1D. Dan kita panggil. Misal kita mau membuat teks dulu kak di sistem outprintnya gitu. Buka tanda petik nama plus nama. Jadi nama di sini nanti kita akan menampilkan
nama kita di sini karena kita sudah memanggil variabel nama. Ini. Seperti ini. Coba kita jalankan program. Hasilnya seperti ini. Akan tampil nama kita karena nilai dari variabel nama itu nama saya akan tampil di sini, di bagian sini. Karena kita panggil di bagian sini maka tampil di sini. Sama saja dengan yang tadi, yang di awal itu kan kita buatnya string nama gitu, misal string apa ya, string A dengan nilai UTM misal gitu. Sama saja, cuman di sini kakak langsung bikin nama variabelnya, kemudian kakak isi di bawahnya. Kalau di sini kan kita langsung menyebutkan tipe datanya, kemudian variabelnya, kemudian nilainya. Kalau gampangnya itu kakak bikin seperti ini, jadi lebih efisien, lebih efektif gitu, nggak terlalu panjang ke itu, ke sintaknya nanti. Gampang kok, insyaallah. Selanjutnya yang D, operator logika. Nah, di operator itu ada operator equal. Operator itu digunakan untuk menyatakan apakah nilai di ruas kiri sama dengan ruas kanan, menggalikan nilai true apabila ya dan false apabila tidak. Ada tipe data and, operator or, not, dan numerik. Yaitu tipe data sifatnya adalah konjungsi dan dimana mengembalikan nilai true apabila ruas kiri dan kanan sama-sama memiliki nilai true. Selain itu dianggap salah. Operator or sifatnya adalah disjungsi atau dimana mengembalikan nilai true apabila antara ruas kiri atau kanan memiliki nilai true. Salah satu atau keduanya mengembalikan nilai false apabila keduanya memiliki nilai false. Operator not akan membalikkan boolean yang dijadikan operan. Apabila nilai operan adalah true, maka hasilnya menjadi false. Kebalikan kalau di operator not. Operator logika atau numerik. Untuk angka dapat juga dilakukan hal-hal yang seperti kita lakukan dulu di logika matematika SMA, yaitu sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan untuk lebih dari atau sama dengan. Aritmatika, ada beberapa operator aritmetik yang sudah kita kenal, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, modulus. Kakak rasa kalian sudah paham apa tentang penjumlahan, modulus gini. Itu paham. Di sini ada contoh programnya. Kita langsung ke sini. Kita langsung praktekkan saja. Di sini kakak membuatkan variabel AB dengan nilai 20 pada variabel A dan 8 pada variabel B menggunakan tipe data integer. Kenapa menggunakan tipe data integer? Karena di sini kan kita mau membuat program dengan menggunakan aritmatik. Jadi otomatis kita menggunakan angka.
Jadi kalau menggunakan angka itu menggunakan tipe data integer atau bisa dengan float atau boolean gitu. Beda dengan kita kalau mau membuat program dengan karakter itu bisa pakai string. Kemudian di sini kakak membuat variabel jumlah, yaitu variabel A ditambah variabel B. Jadi secara tidak langsung itu variabel A di sini adalah 20 dan variabel B di sini adalah 8. Jadi sama aja dengan 20 ditambah 8. Cuman kan lebih gampangnya kita memasukkan langsung nama variabelnya. Lebih mudah dan sama seperti yang variabel kurang dan variabel kali di sini. Nah, di sini kakak menggunakan variabel float atau bagi, karena di sini akan nantinya ada pembagian. Nah, biasanya itu kalau pembagian itu ada koma-komanya. Jadi kenapa kakak di sini menggunakan tipe data float. Kemudian di sini kakak membuat variabel sisa bertipe data integer dengan nilai variabel A modulus B. Kak, itu modulus itu apa kak gitu? Misal ada pertanyaan seperti itu. Modulus itu adalah hasil bagi dari nilai yang dijumlahkan. Coba kita jalankan program. 20 ditambah 8 jadi 28. Karena perintahnya di sini adalah A ditambah B. Jadi hasilnya adalah 28. Karena kita mudah memanggil variabel jumlah di sini. Dan hasilnya adalah di sini 28. Pengurangan, di bagian pengurangan 20 dikurangi 8 jadi 12. Sama aja dengan perkalian, itu sama juga deh. Ya 20 kali 8 180. Pembagian 20 dibagi 8 hasilnya 2,0. Itu sisa bagi modulus itu 20 modulus 8 itu hasilnya 4. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada latihan nanti kalian bisa coba sendiri. Tolong dikerjakan latihannya nanti, karena ini dilampirkan di bagian hasil dan percobaan. Kemudian terus outputnya itu nanti ditampilkan di hasil dan analisa. Kemudian kalian jelaskan bagaimana program yang kalian buat itu dianalisa lagi. Di sini ada tugas, bisa kalian juga buat tugasnya, juga dilampirkan di bagian di Lapres. Nanti di sini juga ada tugasnya cuma 2 kode, dan tugasnya itu agak rasa ini gampang, karena kalau kalian memperhatikan video dari awal tidak di skip gitu, kakak rasa kalian bakalan paham kok, insyaallah paham. Oke, praktikum modul 2 mungkin cuma sampai sini dulu. Misal nanti ada teman-teman mahasiswa yang tidak paham, bisa tanyakan di grup mata kuliah pemrograman dasar. Kakak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.